Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema dasar kalkulus. Nah, untuk video ini saya akan menjelaskan mengenai teorema dasar kalkulus pertama, kedua, kemudian terdapat juga teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Untuk teorema dasar kalkulus pertama, ya, merupakan teorema yang menghubungkan turunan dan integral tentu serta jenis-jenis limitnya. Jadi, kita sudah tahu bahwa nanti jika integral tak tentu, itu berarti kan integralnya tidak ada batas bawah dan batas atas, ya. Seperti ini bentuknya. Itu adalah keluarga dari fungsi X. Sedangkan di integral tentu itu adalah integral dari A sampai B. Jadi ada batas bawah dan batas atas dari integralnya. Integral tentu adalah suatu angka yang menunjukkan bahwa A dan B telah ditetapkan. Jika batas atas pada suatu integral tentu merupakan suatu variabel X, maka integral tentu itu integral A sampai dengan X, jadi karena batas atasnya adalah X, ya. Ft dt kita ganti biar kita tidak bingung. Jadi yang awalnya fx, x ini kita ganti t, makanya di sini ft dt berarti adalah fungsi dari x. Karena apa? Nanti hasil integralnya kan dimasukkan batas atas sama batas bawah. Batas bawahnya A, batas atasnya X. Berarti nanti hasil dari integral ini akan mengandung nilai X. Oleh karena itu, dia bisa disebut sebagai fungsi dari X. Suatu fungsi dari f besar X, ya, kita tuliskan f besar, hasil dari integralnya, itu tadi, itu sama dengan integral A sampai X, ft dt, itu disebut sebagai fungsi akumulasi. Untuk teorema dasar kalkulus pertama, misalkan f itu kontinu pada interval tertutup A sampai B, dan misalkan x di sembarang titik dalam interval A sampai B, berarti kita tahu bahwa turunan terhadap x dari integral A sampai X ft dt itu akan sama dengan fx. Jadi karena memang kita mencari turunan dari suatu integral, berarti fungsi itu sendiri, ya kan? Karena ininya masih t dan ininya nanti hasil akhirnya adalah x, berarti nanti hasil akhirnya adalah fungsi dari x. Contohnya, carilah turunan dari integral 2 sampai x dari r pangkat 3/2 dibagi dengan akar r kuadrat plus 17 dr, ya. Sorry, ini tidak sesuai. Jadi variabel di dalamnya adalah r, berarti ini adalah terhadap r, ya. Maka hasilnya adalah terlebih dahulu kita akan menghitung integralnya menurut teorema dasar kalkulus pertama. Berarti nanti hasil dari integral ini adalah x pangkat 3/2 dibagi dengan x kuadrat plus 17. Jadi lebih enaknya berapapun nilai batas bawahnya itu nanti tetap saja, karena berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama kita hanya mengganti t-nya ft, ya, t-nya menjadi x. Oleh karena itu di sini untuk contohnya kita tinggal mengganti r-nya itu adalah x. Untuk teorema sifat perbandingan, jika f dan g terintegrasi pada A sampai B, dan jika fx itu kurang dari sama dengan gx untuk semua x dalam interval A, B, maka integral A sampai B fx dx itu juga kurang dari integral A sampai B gx dx. Dengan kata lain, integral tentu dia akan mempertahankan pertidaksamaannya. Yang awalnya dia itu fungsinya saja adalah kurang dari sama dengan, berarti nanti kalau hasil dari integralnya dengan batas bawah dan batas atasnya sama, hasil dari integral juga akan sama, yaitu kurang dari sama dengan. Teorema sifat keterbatasan.
jika F terintegrasi pada A sampai B, dan jika M-nya kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan M besar untuk semua X dalam AB, maka kita bisa tahu nanti kalau misalkan M-nya ini dikalikan dengan B kurang dari A, berarti nanti yang M di terakhir itu juga akan sama dengan juga sama dikalikan B minus A. Kemudian di teorema kelinearan integral tentu, misalkan bahwa F dan G terintegrasi pada A sampai B dan B adalah konstanta, K adalah konstanta, maka K kali F ya dan F plus G adalah terintegrasikan, maka kita tahu nanti hasil integral A sampai B K Fx dx itu K-nya atau konstantanya bisa dikeluarkan dari integral. Kemudian kalau nanti fungsinya dijumlahkan, berarti nanti integralnya bisa disendirikan. Begitu pula untuk yang dikurangi. Contohnya, carilah turunan dari integral 1 sampai x kuadrat 3t-1 dt. Nah, kita akan menerapkannya menggunakan dua cara. Yang pertama adalah teorema dasar kalkulus pertama, dan yang kedua adalah aturan integral tentu. Untuk yang teorema dasar kalkulus pertama, berarti kan kita misalkan dulu karena di sini adalah x kuadrat, nggak boleh langsung diubah menjadi x, ininya langsung diubah. Oleh karena itu kita buat U-nya adalah x kuadrat. Berarti integralnya adalah 1 sampai dengan U ya. Kemudian ini 3T 1 DT. Berarti menurut aturan kalau misalkan ya kita ganti dengan DU, berarti kita harus ada DXU-nya ya. Kita kalikan dengan DXU-nya. Nah, untuk yang ini berarti kan hasilnya nanti baru boleh diganti karena ini U ya. Ini U. U-nya sudah sesuai, berarti nanti T-nya yang ada di sini kita ganti dengan U. Berarti hasilnya adalah ini. 3U minus 1. Sedangkan DX DU kita hitung yaitu U-nya adalah X kuadrat. Berarti turunannya adalah 2X ya. Barulah nanti kita masukkan U-nya adalah X kuadrat dan dikalikan dengan 2X. Berarti ini dikalikan yang ini, hasilnya adalah 6X pangkat 3, dan ini dikalikan ini, hasilnya adalah minus 2X. Itu berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama. Sekarang kita akan ke aturan integral tentu. Di aturan integral tentu itu kita menggunakan prinsip luas ya, dimana kita tahu bahwa nanti suatu fungsinya ini adalah 3t-1 ya. Kita akan mencari luasannya di bawah garis 3t-1 tadi di antara 1 sampai x kuadrat. Jadi diantaranya itu sesuai dengan batasan dari integralnya. Kita bikin dulu. Ini adalah T-nya, ini adalah Y-nya. Kemudian kita coba masukkan, karena ini adalah garis linear, berarti kita bisa menggunakan dua titik dan nanti membuat garis ya. Titik yang pertama kita coba yang mudah saja, karena dia adalah dari 1, kita masukkan 1, maka 3 dikalikan 1 dikurangi 1 itu adalah 2. Berarti nanti titiknya yang ketemu adalah ini ya. Kemudian saya coba 0 aja biar gampang, berarti ketemulah minus 1 Y-nya. Maka titik inilah yang keluar. Setelah ketemu dua titik, ya kita bisa bikin garis yang lurus ya, seperti ini. Baru nanti kita coba, karena kita butuh nanti luasannya seperti apa, berarti kita coba juga untuk X kuadrat ya. Jika T-nya adalah X kuadrat, maka nanti kita masukkan ke sini, berarti 3X kuadrat minus 1. Berarti ini kalau X kuadrat, hasilnya adalah 3X kuadrat minus 1. Berarti nanti luasannya adalah ini, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nanti yang ini, luasannya itu adalah trapesium, ya. Luas trapesium itu masih ingat?
adalah setengah kali A plus B kali tinggi. Nah, tingginya itu ini berarti di sini adalah X kuadrat dikurangi 1, ya kan? Kalau kesininya X kuadrat, kalau kesininya 1, berarti sisanya segini adalah X kuadrat minus 1. Sedangkan A-nya itu adalah tinggi ini, berarti 2A-nya. Kemudian B-nya itu adalah yang panjangnya ini. Panjangnya ini itu adalah yang 3X kuadrat minus 1. Baru kita masukkan ke luas trapesiumnya. Setengah kali ini adalah A-nya 2, ya kan? Ditambah B-nya adalah X kuadrat minus 1. Baru tingginya adalah X kuadrat minus 1. Kita selesaikan dan hasilnya adalah 3/2 X pangkat 4 minus X kuadrat minus setengah. Ya. Berarti apakah telah sesuai dengan ini yang sebelumnya? Kita cocokkan. Ini adalah berdasarkan teorema dasar kalkulus 6X pangkat 3 minus 2X. Nah, dari sini integral tentunya ya masih belum selesai. Tadi setelah kita ketahui hasil dari integralnya, yaitu 3/2 X pangkat 4 minus X kuadrat minus setengah, itu kita turunkan karena kita masih sampai di sini saja ya. Kita akan turunkan dan hasilnya sama, yaitu 6X pangkat 3 minus 2X, dan ini sudah sama dengan punyanya teorema dasar kalkulus pertama. Kita akan lanjut ke teorema dasar kalkulus kedua. Misalkan F kontinu karena terintegrasikan pada interval A sampai B, dan misalkan F sembarang antiturunan dari F kecil pada A sampai B, maka integral A sampai B fx dx itu adalah, ingat kalau F besar itu hasil integralnya ya dimasukkan nilai B. Jadi X-nya nanti diganti dengan B, hasil B-nya berapa, dikurangi dengan F yang hasil integralnya, dimana nanti batasan atau X-nya diganti dengan angka A. Contohnya, hitunglah integral tentu dari integral minus 1 sampai 2 4X min 6X kuadrat dx. Berarti kita integralkan dulu 4X minus 6X kuadrat. Hasilnya adalah 2X kuadrat minus 2 kali X pangkat 3. Baru kita beri batasan, ini adalah batas bawah yaitu minus 1 dan batas atasnya adalah 2. Berarti nanti di sini yang pertama adalah memasukkan batas atasnya dulu yaitu 2. Berarti 2 dikalikan X-nya ini diganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3. Baru dikurangi, kita kasih kurung, jangan lupa karena di sini nanti hasilnya akan berbeda kalau misalkan kalian tidak kasih kurung ya. 2 kali minus 1 dipangkatkan 2, berarti ini secara otomatis 1 ya. Kemudian ini adalah tetap minus 1. Hasilnya adalah 8 dikurangi 16 dikurangi, dimana kasih kurung 2 min 2 itu 0, berarti tinggal 8 minus 16 yaitu minus 12. Aturan substitusi untuk integral tak tentu. Misalkan G itu adalah fungsi terdiferensiasikan, dan misalkan bahwa F besar itu adalah antiturunan dari F atau integral dari F, maka integral A sampai B F Gx nanti dikalikan dengan turunan dari Gx dx, itu hasilnya adalah F besar atau hasil dari integralnya F, dimana nanti X-nya itu diganti dengan fungsi Gx. Jangan lupa plus C. Kemudian contohnya adalah hitunglah integral dari integral X kali sin X kuadrat dx. Berarti dari sini kita misalkan dulu bahwa U-nya adalah X kuadrat, karena ini agak susah ya, berarti kita misalkan ini adalah U.
Berarti DU-nya ya, karena DU-nya itu adalah 2x dx, berarti nanti integral sin x kuadrat dx itu bisa saja kita buat ya. Di sini berarti untuk yang ini dx-nya itu adalah setengah dari ini x ya, karena di sini adalah adanya x dx. Berarti ini adalah setengah du. Oke, berarti punyanya x dx kita ganti dengan setengah du. Baru ininya tetap, yaitu sin u. Integral dari sin u adalah minus cos, dan setengahnya keluar. Jadi ini tinggal setengah. Kemudian kita masukkan u-nya adalah x kuadrat. Berarti hasilnya adalah minus setengah cos x kuadrat plus c. Nah, di sini kalau di sini kan ada batasan atas sama bawahnya, berarti tidak perlu plus c, tidak masalah. Ya. Kalau ini integralnya tak tentu, berarti harus ada plus c-nya. Aturan substitusi untuk integral tentu. Misalkan G mempunyai turunan kontinu pada A sampai B, dan misalkan F kontinu pada daerah nilai G, maka integral A sampai B, F, Gx, G turunan dari Gx, dx itu adalah integral dari mana? Nanti batas bawahnya itu adalah GA ya, fungsi dari G yang nanti X-nya bernilai A, dan batas atas dari integralnya adalah G yang nanti X-nya kita ganti angka B-nya. Kemudian FU DU ya. Contohnya, hitung integral dari 0 sampai 1 x plus 1 bagi x kuadrat plus 2x plus 6 dipangkatkan 2 dx. Berarti kita harus misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan bahwa x kuadrat plus 2x plus 6 itu adalah U. Baru kita hitung du-nya, ternyata du-nya adalah 2x plus 2 dx, dimana kita bisa sederhanakan yaitu 2 kali x plus 1 dx. Berarti di sini kan cuma x plus 1-nya aja. Kita tahu bahwa nanti di sini ya, berarti 2-nya kita pindah ruas ke punyanya du ya. Berarti setengah kali du itu adalah sama dengan x plus 1 ya, x plus 1 dikalikan dx. Jadi nanti ini x plus 1 kalikan dx itu kita ganti dengan setengah du. Kemudian karena ini adalah 0 sampai 1, berarti kalau misalkan x-nya 0, kita masukkan ke fungsinya u, berarti nilai u-nya akan bernilai 6. Kemudian x-nya 0 sampai dengan 1 ya, ini berarti salah saya ya. Ini adalah 1. Karena ini 1, berarti nanti dimasukkan ke dalam sini 1 kuadrat plus 1 kali 2, berarti ini 1 ditambah 2 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah 9. Berarti ini sudah benar ya. Ini cuma salah di sini saja. Ini adalah 1. Integral dari 0 sampai 1 ya, ini kan punyanya x. Berarti kita harus merubah ke u, punyanya u. Berarti 6 sampai 9 ya. 6 sampai 9 setengah ini adalah 1 per ini kan u kuadrat. Berarti ini yang punyanya x plus 1 dx kita ganti dengan setengah du. Hasilnya seperti ini, setengahnya kita keluarkan dari integral. Berarti 1 per u pangkat 2 itu akan sama dengan u pangkat minus 2. Baru kita integralkan u pangkat minus 2 adalah minus u pangkat minus 1. Dimana nanti kita masukkan u-nya adalah 6 sampai 9. Kita masukkan batas atasnya dulu yaitu 9 ya. Kita bisa sederhanakan ini juga. Kita keluarkan minusnya jadi minus setengah. U pangkat min 1 itu adalah 1 per u.
Baru 1 per U-nya kita masukkan 9 U-nya dan batas bawahnya 6. Berarti 1/9 dikurangi 1/6. Kita samakan menyebutnya jadi 18, berarti atasnya itu 18 bagi 9 adalah 2 kalikan 1, 2. 18 bagi 6 itu 3 kalikan 1 adalah 3. Berarti 2 minus 3 adalah 1/18. 1/18 kali 1/2 berarti 18 kali 2 sama dengan 36. Oke, karena ini minus, ini adalah minus 1, berarti minus ketemu minus adalah plus. Ya. Oke, lanjut ke nilai rata-rata sebuah fungsi. Jika f terintegrasikan pada interval a sampai b, maka nilai rata-rata f pada a sampai b adalah, berarti nanti di sini 1 per b minus a, ya, integral a sampai b. Ingat ya, di sini adalah nilai rata-rata f, bukan hasil integral f ya, nilai rata-rata f. 1 per b minus a kali integral a sampai b fx dx. Contoh, carilah nilai rata-rata dari fungsi x sin x kuadrat pada interval 0 hingga akar b. Sama dengan tadi, kita kan sudah selesai ini dengan memisalkan bahwa u-nya itu adalah x kuadrat dan hasilnya tadi di sebelumnya ya, kita sudah tahu nanti hasilnya adalah nih. Jadi untuk yang pertama kali kan kita menentukan dulu 1 per b minus a nya, dimana b nya kita tahu adalah batas atasnya yaitu akar pi dan batas bawahnya adalah 0. Kemudian nanti hasil dari integralnya berarti 0 sampai akar pi. Ini akar pi minus 0 berarti akar pi ya. Kemudian 0 sampai akar pi x sin x kuadrat dx. Ini tadi adalah sin u setengah du ya, setengahnya bisa dikeluarkan berarti 1/2 kali akar pi. Ini tetap ya. Oke, sebelum ke sana nanti kan x-nya ya, x-nya kan dia adalah 0 sampai akar pi. Kalau x-nya 0 itu berarti u-nya nanti 0. Kenapa? U itu sama dengan x kuadrat. Ketika x-nya adalah akar pi, berarti nanti ketika sudah ditaruh di u, itu adalah u sama dengan x kuadrat. X-nya akar pi, maka u-nya adalah b. Makanya di sini dia awalnya kalau misalkan kita menulisnya masih dx, itu berarti ininya harus 0 dan akar b. Tapi kalau kita sudah du di sini, berarti kita di sini menuliskannya adalah batas yang punyanya u, yaitu 0 sampai dengan pi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini setengahnya sudah keluar, berarti sisanya adalah sin u du. Sin u integralnya adalah cos u, kemudian kita akan masukkan cos u-nya yaitu pi sama 0. Ini ya. Cos pi itu 180 adalah minus 1, cos 0 itu adalah 1. Berarti minus 1 dikurangi 1 adalah minus 2. Minus 2 di sini ya, 2 bisa kita coret dengan depannya, minus ketemu minus adalah positif. Jadi hasilnya adalah 1 per akar pi. Kita lanjut ke masih tetap di teorema nilai rataan untuk integral ya. Jika f itu kontinu pada AB, maka ada suatu bilangan C antara A sampai B sedemikian hingga nanti di FC itu sama dengan B minus A, ini adalah rata-ratanya ya, B minus A kali integral A sampai B FT dt. Contoh, carilah nilai C yang memenuhi teorema rataan fx sama dengan x kuadrat pada interval minus 3 sampai dengan 3. Berarti di sini kita tahu bahwa A-nya itu adalah batas bawah yaitu minus 3 ya, ini adalah A dan ini adalah B.
kita masukkan 3 dikurangi minus 3, kemudian dikalikan integral minus 3 sampai 3 x kuadrat dx. Nah, di sini 3 dikurangi ketemu minus jadi plus, jadi 1/6. Kemudian x kuadrat kita integralkan, yaitu 1 per pangkatnya ditambahkan 1, 2 plus 1 itu 3, baru nanti ini juga pangkatnya ditambahkan 1, yaitu x pangkat 3. Kita masukkan dengan batasan dari integralnya adalah 3 sampai dengan minus 3. Kita masukkan 3 terlebih dahulu, ini adalah kita masukkan 3, dan ini kita masukkan minus 3, jangan lupa adalah dikurangi. 3 pangkat 3 nanti dibagi dengan 3, berarti kan 3 pangkat 2, yaitu 9. Minus 3 pangkat 3 pastinya negatif, kemudian 3 pangkat 3 per 3 juga 9, ya. Minus ketemu minus adalah positif, 9 tambah 9, 18. 18 dibagi 6, itu hasilnya 3. Nah, kita tahu bahwa nanti di FC itu hasilnya adalah 3. Berarti kita masukkan nilai dari FC. Berarti FC itu kan Fx ya. Cuman X-nya kita ganti C. Berarti nanti di sini FC itu kan hasilnya adalah C kuadrat di sini ya. FC kalau misalkan kita tulis seperti ini, itu kan X kuadrat. Nah, di X kuadrat, sorry, bukan X kuadrat, C kuadrat ya. Karena X-nya kita sudah ganti C. Berarti di sini nanti C kuadrat itu sama dengan 3. Kalau C kuadrat itu sama dengan 3, berarti C akan sama dengan plus minus akar 3. Jadi hasilnya di C itu adalah plus minus akar 3. Untuk teorema simetri, ya di sini, jika f adalah fungsi genap, maka integral minus a sampai dengan a, fx dx itu akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai dengan a. Jadi di sini harus yang batas atasnya plus, batas bawahnya adalah minus ya. Kalau dia fungsi genap itu berarti nanti dia 2 kali integral 0 sampai a. Tapi kalau dia fungsi ganjil dari minus a sampai a, fx dx itu hasilnya akan 0. Contohnya, hitunglah integral dari minus 2 sampai 2 x sin pangkat 4x plus x pangkat 3 minus x pangkat 4 dx. Saya contohkan ada misalkan di sini adalah paling gampang untuk fungsi ganjil dan genap. Kenapa sih bisa seperti ini? Kalau fungsi ganjil dan genap, misalkan dia adalah sin seperti ini punyanya ganjil ya berarti ya. Nah, kalau punyanya ganjil, luasan yang di sini, luasan A1 ya, dan ini luasan A2, itu kan pasti besarnya sama ya, besarnya sama. Oleh karena itu, dia nanti ini plus, ini minus, jadi hasilnya nanti adalah 0. Seperti itu. Tapi kalau misalkan yang fungsi genap itu gambarnya paling mudah ya, anggap saja 2 gunung seperti ini. Dia sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Oleh karena itu, nanti di sini untuk totalnya itu adalah sama-sama plus, berarti 2 kalinya. Seperti itu ya. Nanti kapan sih suatu fungsi itu dianggap fungsi genap dan fungsi ganjil? Nah, di sini masih ingat berarti di fungsi ganjil nilai dari f ketika x-nya diganti dengan minus x itu sama dengan minus fx ya. Kita hitung sendiri-sendiri dulu berdasarkan contohnya. Nah, integral dari minus 2 sampai 2 x dikalikan sin pangkat 4x ditambah x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4 dx. Berarti di sini kita tahu berarti integralnya bisa berlaku untuk di setiap penjumlahan dan pengurangan. Seperti ini ya. Setelah itu kita teliti untuk masing-masing dari fungsi. Karena batas bawah dan batas atasnya adalah plus minus, berarti dia bisa menggunakan teorema simetri.
Oke, untuk yang pertama kita masuk dulu, kita coba dulu, kita ganti nilai X-nya adalah min X. Berarti ini hasilnya adalah minus X, sin pangkat 4X itu adalah sin pangkat 4 minus X. Nah, di sini kita tahu bahwa sin itu pangkat 4, berarti dia kan genap. Berarti dia akan tetap menjadi sin pangkat 4 X. Tapi X-nya di sini dia adalah minus X. Sehingga ini adalah minus dari fx ya. Fx-nya adalah X kali sin pangkat 4X. Makanya di sini dia berarti karena dia fx-nya f min X itu sama dengan minus fx, berarti dia termasuk fungsi ganjil ya. Untuk yang kedua, integral dari minus 2 sampai 2x pangkat 3 itu adalah, kita coba masukkan minus x, berarti kan fx-nya f minus x-nya berarti kan minus x dipangkatkan 3, berarti kan bisa tahu dia adalah minus dari X pangkat 3. Karena minus dari X pangkat 3 dia merupakan minus dari fx. Oleh karena itu dia adalah fungsi ganjil. Sedangkan yang ini X pangkat 4, kalau misalkan X-nya diganti dengan minus X, berarti sesuatu nanti yang minus dipangkatkan 4 hasilnya adalah positif. Berarti di sini f minus X itu akan sama dengan fx. Berarti dia adalah fungsi genap. Jadi kalian catat sendiri ya. Kalau genap itu berarti dia fx, f, saya tulis ini ya, minus x itu akan sama dengan fx. Tapi kalau ganjil itu adalah f minus x sama dengan minus fx. Seperti ini. Kita masuk ke fungsi. Nah, sudah selesai. Kita tahu bahwa yang pertama adalah ganjil. Kalau ganjil berarti hasilnya 0. Yang kedua juga ganjil berarti masih 0. Kemudian yang genap itu adalah yang di terakhir. Berarti kita selesaikan yang terakhir saja, yaitu 2, karena ini minus berarti tetap minus di sini ya. Kemudian 2 kali integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. X pangkat 4 integralnya adalah X pangkat 5 per 5. Kita masukkan batasnya yaitu 0 sampai 2. 0 sampai 2 dulu yang batas atasnya yaitu 2 pangkat 5 per 5. Kemudian batas bawahnya 0 pangkat 5 per 5. Berarti ini hasilnya adalah 0. Berarti sisa ini saja. Berarti 2 pangkat 5 kalikan 2 yaitu 64 per 5. Jangan lupa minusnya masih ada. Oke, kita masuk ke teorema keperiodikan. Jika F periodik dengan periode P, ya, periodik itu dia akan berulang dengan panjangnya atau periodenya itu adalah P, berarti integral A plus P, B plus P, fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx. Contoh, tentukan nilai integral dari 0 sampai 2P. Harga mutlak dari sin x dx. Berarti kita tahu bahwa nanti di sini ya, hati-hati karena 0 sampai dengan 2pi, 0 sampai 2pi itu kita bisa menuliskannya adalah sin, gambar sin, masih ingat yang tadi gambar sin adalah seperti ini. Ini adalah pi ya. Oke, berarti kita nulisnya 0 sampai pi, baru pi karena dia periodiknya adalah pi. Ini 2pi ya. Dan seterusnya, berarti kita nanti bisa aja 0 sampai pi dan pi sampai 2pi. Kemudian setelah itu ini ya antara yang gelombang pertama dan gelombang yang kedua itu kan sama. Berarti yang gelombang kedua itu bisa kita ganti 0 sampai pi. Ya, itu adalah yang dari pi sampai dengan 2pi. Baru karena ini ada 2, 1 dan 2, berarti nanti bisa dikalikan begini. 2 kali integral 0 sampai pi
harga mutlak sin X dx. Nah, harga mutlak dari sin X dx ya, kalau misalkan kita integralkan itu adalah sama aja dengan sin X dx. Berarti sin X integralnya adalah cos X minus cos X. Minusnya saya sudah keluarkan di sini. Kemudian nanti dimasukkan batas atasnya pi dan batas bawahnya 0. Cos pi itu adalah minus 1 dikurangi cos X itu adalah 1. Minus 1 min 1 minus 2 kali minus 2 yaitu positif 4. Ini adalah hasilnya. Sekian dulu dari teorema dasar kalkulus. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.